بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma irfa' 'anna al-waba' wal bala' wal ghala ya rahman ya rahim. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada maghrib ini kita bisa melanjutkan aktivitas ibadah kita, baik rangkaian ibadah berkaitan dengan sholat maghrib kita maupun isya kita nanti. Namun selain keduanya kita juga melakukan rangkaian ibadah berkaitan dengan iktikaf dan tolabul ilmi kita. Jadi Islam adalah agama yang menjadikan ilmu itu sebagai bagian penting dari keimanan. Ini yang tidak kita temukan pada agama lainnya. Sampai-sampai kemudian ulama kita mengatakan, berangkat dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu kalimat la yakunul imanu illa bil ilmi li'annahu far'un anhu la yatimu illa bihi. Iman itu tidak mungkin ada tanpa adanya ilmu, karena iman itu bertumbuh dari ilmu, dan nantinya dia akan sempurna dengan sempurnanya ilmu. Hanya kemudian kita harus memahami bahwa kata ilmu di dalam Islam itu tidak sama dengan semata-mata. Nah, ini dia. Ada seorang sarjana dari Eropa, kalau tidak Jerman itu Austria, namanya Franz Rosenthal. Dia menulis buku judulnya Knowledge Triumphant. Dia Yahudi sebetulnya, tapi di buku itu judulnya saja sudah menunjukkan kenyataan yang kita miliki dan oleh banyak orang-orang non-muslim disembunyikan atau kita tidak menyadarinya. Kata knowledge triumphant itu kan sederhananya artinya adalah kemenangan ilmu atau kejayaan ilmu. Masyarakat yang tadinya jahiliyah di situ ada dua. Pertama, jahiliyah secara kognitif, dan yang lebih parah lagi adalah jahiliyah karena mereka menyelisihi nilai-nilai kebenaran dan moralitas. Nah, orang-orang demikian setelah didatangi Nabi Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran, berubah menjadi masyarakat yang terdidik, yang bahkan ketika menjalani hari-hari penuh peperangan dan pertempuran itu dijalani dengan keberadaban, dengan adab-adab yang mengagumkan. Sirah Nabawiyah itu dulu nyebutnya itu sebagai maghazi. Tabi'in mengatakan ulimna bil maghazi kama ulimna bisuwarin minal Qur'an. Kami diajari maghazi. Maghazi itu terjemahan gampangnya adalah pertempuran-pertempuran begitu. Sebagaimana kami diajari tentang Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa demikian? Kalau kita coba renungkan, pertempuran itu adalah momen-momen yang paling sulit yang dihadapi oleh manusia. Situasi yang kebanyakan manusia itu tidak mampu menjalaninya. Kebanyakannya takut, sedangkan yang berani itu belum tentu masih menyisakan kesehatan mental setelah itu berakhir. Para tentara Amerika itu setelah mereka dikirim ke Irak dan Afghanistan itu pulang-pulang frustasi. Bahkan ada yang menarik itu malah pulang sampai ke Amerika ganti operasi ganti kelamin jadi perempuan. Itu
Memang sejak awal masyarakatnya bermasalah. Tetapi kalau kita baca sirah nabawiyah sebagai istilah kekiniannya dari Maghazi, kita temukan bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat lainnya mampu menjalani hari-hari berat tersebut dengan kemuliaan, dengan kepribadian yang mulia. Kita tidak mendengar peristiwa pembantaian, kita tidak mendengar peristiwa orang mencabik-cabik tubuh musuhnya sampai kemudian menjadi potongan kecil-kecil begitu, atau orang yang kemudian melakukan penyiksaan sebelum dibunuh, itu kita tidak mendengar itu. Sebaliknya, di dalam pertempuran-pertempuran Nabi yang sangat intensif itu, yang sangat sering itu, kita lebih sering mendengar tentang permaafan, kemenangan yang diakhiri dengan permaafan, yang diantara puncaknya adalah Fathu Makkah, ketika orang-orang yang menjadi tokoh utama permusuhan kepada Nabi Muhammad, memang ada beberapa orang yang kemudian dieksekusi karena memang biang keroknya, tapi mayoritasnya itu dimaafkan. Maka kok bisa berubah dari orang-orang yang beringas, yang jahiliyah, menjadi orang seperti itu? Salah satunya adalah bahwa Islam itu mengandung dimensi ilmu yang mengubah manusia dari makhluk yang menyerupai binatang. Karena kalau kita lihat aspek lahiriah diri kita itu dengan binatang itu kan 11-12. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh hubungan seksual, kita butuh tidur. Tapi dengan ilmu yang membuat akal kita itu terasah, kita perlahan menjadi semakin berbeda dari binatang. Makanya kemudian aktivitas mencari ilmu di dalam Islam itu adalah aktivitas yang merupakan bagian dari agama, bahkan bisa disebut sebagai fi sabilillah, termasuk aktivitas yang, jadi selain itu dia termasuk aktivitas yang bisa mengantarkan manusia kepada surga. Kita sering mendengar hadis berbunyi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah, yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu maka statusnya fi sabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji'ah, sampai pulang. Di hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, yang mencari ilmu itu dimudahkan jalannya menuju ke surga. Makanya kita bersyukur bahwa agama kita ini menyuruh kita belajar, dan ketika kita sebagai manusia menjadi lebih sempurna, maka iman kita pun juga turut menjadi lebih matang. Nah, setelah kita rahmati Allah, kita lanjutkan aktivitas ibadah kita yang berkaitan dengan tolabul ilmi. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menjalani dakwah sembunyi-sembunyi itu selama 3 tahun. Nah, selama 3 tahun itu pengikut beliau hanya sekitar 30-an orang. Dan selama 3 tahun itu pula para sahabat itu belum menjalankan perintah-perintah syariah praktis yang bermacam-macam, itu belum. Kewajiban sholat itu baru nanti Allah turunkan. Ya, sholat sebagai bagian dari rukun Islam kita itu Allah perintahkan sebagai kewajiban 5 waktu itu di tahun ke-10 kenabian, ketika usia Nabi 50-an tahun. Adapun zakat dan puasa itu di tahun kedua Hijriyah, atau ketika Nabi berusia 54 tahun, atau 54 atau 55 tahun. Sedangkan haji itu ketika Nabi berusia sekitar 59 atau 60 tahun, tahun ke-8 atau 9 Hijriyah, atau setelah hijrah. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi?
kewajiban sholat yang berlaku kepada mereka khususnya di 3 tahun pertama itu adalah sholat yang sebagian ulama mengatakan yang berkaitan dengan tarafam minal lail wa zulafam minan nahar. Jadi yang ada di tepi-tepi itu, ada di tepi malam dan di tepi siang, jadi 2 waktu saja. Nah, setelah 3 tahun ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan. Dan ayatnya kita selalu mengenangnya karena ayatnya ini tegas ya, kalimatnya adalah fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Terang-teranganlah kamu menyampaikan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, di sini dikatakan as-sad'u bid-da'wah, terang-terangan atau ya jadi dakwahnya itu sudah tidak lagi sembunyi-sembunyi ya. Ini dikatakan ba'da dzalika nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Jadi setelah 3 tahun itu turun ayat tersebut yang kemudian Nabi mengubah cara dakwahnya yang tadinya sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan. Apa yang beliau lakukan pertama-tama? Oh ya, ini kalau di dalam pas sebelum itu perintahnya itu kan berkaitan dengan wa andir ashiratakal aqrabin. Ingatkanlah ashirataka. Ashirah itu keluarga. Ashiratakal aqrabin itu gampangannya keluarga dekatmu atau orang-orang dekatmu begitu. Makanya ketika beliau berdakwah awal-awal itu yang diajak adalah seperti telah disebutkan ya, orang di dalam rumah beliau, istrinya, kemudian anaknya, kemudian budaknya, lalu kemudian orang yang ikut tinggal di dalam rumahnya, yaitu salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah orang-orang itu menyepakati atau sudah sepaham dengan Nabi, Nabi mengajak teman dekatnya, teman Nabi yang paling dekat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar ini bersahabat dengan Nabi sejak Muhammad SAW belum menjadi Nabi. Dan karena Abu Bakar itu mengenal betul pribadi Nabi, ketika disampaikan hal-hal yang aneh, artinya persoalan gaib, salah satunya adalah ketika beliau menyaksikan malaikat, bagi Abu Bakar ringan saja. Lebih-lebih Abu Bakar ini kan dikenal sebagai orang yang pergaulannya luas, wawasannya luas ya. Maka informasi-informasi mengenai persoalan seperti itu adalah sesuatu yang tidak mengagetkan. Mudah bagi dia untuk menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringan saja. Lebih-lebih pribadi Nabi yang relatif tidak punya cacat itu membuat Abu Bakar sulit untuk mengandaikan bahwa Nabi itu berdusta atau menghayal begitu, atau tuduhan-tuduhan yang lainnya yang nantinya ditembakkan, dilontarkan oleh orang kafir Quraisy yang memang merasa terancam kalau orang itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Apa yang dilakukan Nabi pertama-tama ketika mendapatkan perintah itu dikatakan So'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jabal As-Sofa. Nabi naik ke atas bukit Sofa. Kalau disebut gunung kan dia tidak terlalu tinggi ya. Tentu Bapak Ibu sekalian yang pernah berumrah atau berhaji tahu lokasinya. Nah, kemudian apa? Wasada alin nasi bida'watihi wa ahbarahum annahu rasulullahi lil alamin. Memang riwayatnya itu nanti kemudian redaksi kalimat Nabi itu berbeda-beda. Ya, tetapi yang pasti setelah beliau naik ke atas bukit begitu, salah satu riwayat mengatakan Nabi bertanya tuh. Jadi setelah orang-orang dikumpulkan begitu, lalu kemudian Nabi Muhammad itu meminta waktu untuk bicara. Salah satu pertanyaannya dimulai dari
pertanyaan yang bisa memancing pengakuan dahulu dari orang-orang Arab. Model perbincangan ini lumrah di kalangan mereka. Nabi bertanya dengan kalimat, apa pendapat kalian kalau saya bilang kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada orang-orang yang mau menyerang kalian? Mereka sepakat mengatakan, ya kami percaya. Bahkan kemudian kalimatnya itu begini, ma jarrabna alaikal kadhiba. Jadi kami tidak punya pengalaman kamu bohong gitu. Jadi kami nggak pernah tahu ceritanya kamu bohong, itu nggak pernah. Sehingga kalau kamu ngomong begitu ya pasti benar. Nah, ini kan menunjukkan bahwa integritas Nabi itu sempurna bagi orang-orang Arab. Makanya ketika orang-orang Madinah, jadi kalau kita amati di Madinah itu kan ada ceritanya orang-orang yang kemudian menjadi munafik, menjadi bermuka dua. Di hadapan Nabi menampakkan keislaman, di belakangnya itu membuat makar untuk menikam Nabi. Kita menyebutnya munafik. Salah satu tokoh utamanya namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu anaknya saja itu mangkel sama bapaknya. Karena apa? Terlalu kelihatan itu perilaku menyimpangnya. Nah, kalau dilacak kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul ini bencinya minta ampun kepada Nabi Muhammad, ya meskipun kalau sholat ya di belakang Nabi, nggak bisa bayangkan itu. Salah satunya adalah karena dengan kehadiran Muhammad SAW di lingkungan orang-orang Madinah, pamor dia turun. Jadi orang Madinah itu dulunya itu bermusuhan. Salah satu supporternya serta sponsornya itu kan orang Yahudi Madinah. Dulunya orang nyebutnya Yasrib gitu. Sehingga masyarakat Madinah itu terbelah menjadi dua kubu, orang Aus dan orang Khazraj. Nah, orang Yahudi tentu mendapatkan keuntungan dari bisnis senjatanya ya. Sejak dulu sampai sekarang udah jadi Israel ya, kelakuannya sama aja. Nah, ketika kemudian mereka ingin rekonsiliasi, ingin berdamai, ingin terikat kembali sebagai saudara, salah satu pertanyaan pentingnya adalah siapakah orang yang potensial untuk menjadi pemimpin, yang potensial untuk menyatukan kampung yang sudah lama terbelah menjadi dua kubu ini. Salah satu yang masuk ke dalam bursanya itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu dia. Tapi masalahnya Abdullah bin Ubay ini track recordnya bermasalah. Orang ini tidak baik-baik saja. Sementara mereka juga mendengar berita dari kampung yang gak jauh, yaitu di Makkah, tentang seorang laki-laki yang tidak punya track record buruk, tapi kemudian menjadi dimusuhi oleh masyarakatnya gara-gara orang ini mengajak masyarakatnya, mengajak tetangganya, teman-temannya itu untuk menyembah Allah semata. Ini makanya kemudian mangkel itu orang si Abdullah bin Ubay, karena dia tersingkir oleh kehadiran seorang lelaki yang memang track recordnya baik-baik saja. Nah, karena Nabi, tapi kembali ke tadi, karena dengan track record Nabi yang baik-baik saja itu, ketika belum mengumpulkan massa dalam jumlah besar, mudah saja orang percaya. Kalimatnya mazarrabna alaikal kadhiba, nggak ada ceritanya kamu bohong, itu nggak ada. Kami percaya wes itu. Nah, tetapi kemudian redaksi selanjutnya itulah yang kemudian membuat mereka terbengong-bengong, dan yang menampakkan kemarahan paling kentara itu adalah pamannya, yaitu Abu Lahab, seorang lelaki sepuh yang punya pengaruh kuat di masyarakatnya, tapi merasa tidak suka kalau ponakannya ini menjadi tokoh utama baru di kalangan masyarakat Makkah saat itu. Ingat, keluarga Bani Muthalib ini kan orang-orang besar ya, mereka memang keluarganya para pemimpin begitu. Ketika Nabi masih berusia 6-8 tahun itu, Abdul Muthalib itu biasa membawa Nabi Muhammad itu untuk ikut acara rapat-rapat begitu. Ya kalau sekarang mungkin rapat RT, rapat RW, dan rapat kelurahan gitulah ya.
Nah, ketika ada yang kemudian komplain begitu, ngapain kamu bawa anak-anak? Jawabannya sederhana saja. Anak ini nanti jadi orang besar dia. Anak ini nanti jadi orang besar itu. Karena memang klannya itu keluarganya keluarga orang besar begitu, dan anak ini yaitu Muhammad SAW menunjukkan potensi tersebut. Kan kalau dari kecil kan kita biasanya kan lihat kan anak ini cengengesan apa enggak, kecerdasannya seberapa, keseriusannya seberapa, ketelatenannya seberapa, pandangan matanya kayak apa, itu kan kita bisa mengukur kan. Nah, tentu kalimat Abdul Muthalib tersebut bukan sebuah ramalan, bukan ya, tetapi perpaduan antara prediksi dan doa tentu saja. Tetapi pamannya ini tidak bisa menerima hal itu, lebih-lebih ketika kemudian yang disampaikannya adalah sesuatu yang mengubah tatanan masyarakat Arab Quraisy pada masa itu. Ini membuat pamannya ini sewot ini. Karena ingat, di antara sebagian sumber kekuasaan dan kekayaan dari pamannya ini adalah semua hal yang menyimpang dari masyarakat Quraisy saat itu. Ya, baik berhala, baik riba, baik perzinahan dan sebagainya dan sebagainya. Makanya ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwa aku adalah utusan Allah, bahwa kalau kamu mau selamat dunia akhirat, bersaksilah bahwasanya tiada ilah selain Allah, bahwa aku adalah utusan Allah dan sebagainya, itu membuat mereka kaget itu. Makanya kemudian yang komentar pertama itu adalah Abu Lahab dengan kalimat ajama'tana li hadza, tabban laka ya Muhammad, ajama'tana li hadza. Terjemahan Indonesianya itu apa ya yang pasti, tapi terjemahan letterlucknya itu adalah celaka kamu. Kalau bahasa Indonesia kayaknya kurang kasar ya kalau kata celaka kamu ya. Kalau bahasa Jawa ini ya apa? Bahasa Jawa kayaknya tidak ada yang cukup mewakili kalimat itu. Kalimat itulah tabban laka. Itulah yang kemudian nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tabbat yada abi lahabi wa tabba. Celakalah. Ya. Dan yang disebutlah tangannya Abu Lahab. Tangan itu menunjukkan ya pekerjaannya, ya perolehannya. Jadi pekerjaan dan perolehan Abu Lahab ini buruk semuanya, nggak ada baik-baiknya nih. Karena memang nanti kemudian setelah hari itu yang ada di otaknya Abu Lahab itu adalah makar dan makar. Ya, dia selalu mencari cara untuk menjegal Nabi Muhammad. Dan yang menarik adalah yang jahat itu, ya kalau sinetron itu kan biasanya yang jahat ya tinggal tokohnya juga sih. Kali ini nanti yang jahat laki perempuan. Jadi Abu Lahabnya jahat, kemudian istrinya yang disebut sebagai Ummu Jamil itu juga jahat. Nah, dikatakan wa mra'atuhu hammalatal hatab. Hammalatal hatab itu ada beberapa pemaknaan. Memang aktivitas kerjanya itu adalah mengumpulkan kayu untuk dijual begitu. Dan juga bisa bermakna apa? Dia mengumpulkan kayu yang kemudian nanti akan digunakan untuk membakar suaminya di neraka. Jadi memang bermasalah ini laki perempuan ini. Terus kemudian lamma ahbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa bi risalatihi qala lahu ammuhu Abu Lahab. Ammun ya, ini kita ingatkan kata ammun itu paman dari pihak bapak. Sedangkan khol itu adalah paman dari pihak ibu. Nah, paman dari pihak bapak inilah yang kemudian bisa menjadi wali nikah, mendapatkan dia menjadi wali nikah, terus kemudian statusnya mahram bagi anak perempuan. Termasuk kemudian nanti berkaitan dengan waris ya. Nah, tapi yang pasti Ammun ini jadi paman dari pihak bapak dengan paman dari pihak ibu itu memiliki status hukum yang berbeda. Abu Lahab ini adalah paman dari pihak bapak karena dia adalah kakak dari Abdullah.
kakaknya dari bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini pengarang menggunakan kata qabbahahullahu, semoga Allah menjelekkannya, semoga Allah memburukkannya. Jadi pengarang kitab ini mendoakan keburukan bagi Abu Lahab, dan itu sesuatu yang boleh karena memang orang ini juga sudah Allah pastikan kebinasaannya, kecelakaannya, dan itu kelihatan sekali di dalam surat Al-Lahab. Nah, komentarnya adalah tabban laka sa'iral yaumi arihada jama'tana. Ini redaksinya sedikit berbeda ya. Celaka kamu sepanjang hari, apakah kamu kumpulkan kami hanya untuk urusan ini? Kurang lebih seperti itu. Nah, berkaitan dengan apa Al-Lahab itu kita cermati ya kalimatnya, tabbat yada abi lahabi wa tabba. Jadi celakalah tangan Abu Lahab, lalu kemudian dikuatkan dengan kalimat tabba di bagian belakangnya. Nah, itu dia punya fungsi penegasan bahwa celakanya itu benar-benar begitu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Ma aghna anhu, jadi tidak mengayakannya, atau terjemahan paling gampang ya tidak berguna. Apanya? Maluhu wa ma kasaba, hartanya dan upayanya, yang dia kumpulkan dan yang dia upayakan itu nggak ada gunanya. Karena statusnya Abu Lahab itu kan termasuk orang kaya dan berpengaruh di masyarakat Makkah saat itu. Tapi kemudian Allah pastikan bahwa kepemilikan dan setiap upaya yang dia lakukan kemudian itu tidak akan bermanfaat bagi Abu Lahab, dan nantinya kemudian juga keluarganya, secara khusus istrinya, karena istrinya termasuk aktor kejahatan bersama dengan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dikatakan fi jidiha, di lehernya, fi unukiha hablun min masad. Nah, jadi tali dari sabut. Nah, kalau ilustrasi paling gampang kalau kita untuk membayangkannya, untuk memudahkan, meskipun tidak sangat presisi ya, itu kalau kita masih ingat ada tali yang bisa dipakai untuk tali tambang begitu, itu kan dari sabut kan. Nah, hal seperti itu yang disebut sebagai hablun min masad. Jadi, tapi yang pasti disitulah. Jadi kalau Abu Lahab itu ingin membatalkan surat itu sebetulnya gampang. Jadi Abu Lahab ini kan sebetulnya kan julukan, karena orang ini kalau marah itu wajahnya merah, dan kaitannya dengan permusuhan kepada Nabi. Lahab di sini bermakna bahwa orang ini mengobarkan permusuhan, itu memang provokator kelas berat itulah ya. Dan kalau dia mau membatalkan surat itu sebetulnya gampang saja. Kalau dia mau gitu ya, tapi belum tentu dia mampu juga. Yaitu surat itu turun di tahun ketiga kenabian. Dan Abu Lahab itu matinya kapan? Abu Lahab itu matinya setelah perang Badar beberapa saat. Yaitu ketika datang informasi, jadi Abu Lahab itu tidak terlibat dalam perang karena dia sudah tua ya. Ketika perang Badar itu dimenangkan oleh kaum muslimin dan beritanya sampai kepada Abu Lahab, ternyata budaknya itu senang atau gembira dengan kabar kemenangan kaum muslimin. Nah, Abu Lahab yang mendengar hal tersebut marah sama budaknya. Dipukulilah budaknya tersebut. Nah, ternyata kemudian ketika Abu Lahab sedang memukuli budaknya, ada seorang perempuan mukminah yang menyaksikan hal itu, yang masih ada di Makkah dan belum berhijrah. Apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut? Dia ambil, di sebagian cerita dikatakan dia mengambil besi yang biasa digunakan untuk membuat tenda itu, untuk dipukulkan ke kepala Abu Lahab.
Nah, pukulan yang cukup keras itu kemudian menimbulkan luka di kepalanya Abu Lahab dan menimbulkan infeksi yang cukup panjang, yang kemudian akhirnya dia mati karena hal itu. Nah, karena membusuk dan baunya juga busuk begitu, disebutkan bahwa bahkan teman-temannya pun tidak mau untuk turut menguburkannya. Nguburnya sudah buang gitu saja mayatnya. Jadi nasinya sampai segitu. Tapi artinya bahwa sejak dia menolak Nabi Muhammad untuk pertama kalinya dan kemudian diturunkan surat Al-Lahab sampai dia mati, itu ada waktu berapa tahun? Ada waktu sekurang-kurangnya adalah 14 sampai 15 tahun. Kalau dia mau, misalkan cara yang paling mudah lah untuk merusak data sejarah itu ya, dia pura-pura masuk Islam itu kan tentu lain cerita, tapi faktanya dia tidak pernah masuk Islam padahal 15 tahun itu kan lama kan. Nah itu dia. Terus kemudian oraddatu fi'li Quraisyin min da'watihi. Jadi gampangannya penentangan atau penolakan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini katakan kanat awwalu raddah li Quraisy min da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an arsalu wafdan li ammihi Abi Thalib li yarudda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an da'watihi. Nah, kalau Anda sekalian mengandaikan, mengasumsikan atau menganggap bahwa orang-orang kafir Quraisy itu adalah orang-orang yang badannya besar, kekar, orangnya beringas begitu, itu tampaknya salah paham. Orang-orang kafir Quraisy itu bermacam-macam. Sebagainya orang-orang yang memang cerdas, orang terdidik dalam artian dia wawasannya luas begitu. Sebagainya adalah orang-orang kaya, sebagainya lagi baru orang-orang jahat macam preman-preman gitulah ya. Nah itu dia. Maka ketika kemudian mereka menghadapi Nabi Muhammad SAW, sebagiannya itu sudah berpikir serius itu bagaimana cara menjegal dakwahnya Nabi. Jadi bukan hanya sekedar menolak atau memukuli. Bagi orang-orang terhormat, turun tangan menempelenggi Nabi Muhammad itu adalah tindakan yang memalukan. Nah, mereka lebih banyak menggunakan ide dan harta mereka untuk menjegal dakwah Nabi. Itu betul-betul dipikirkan, direncanakan. Maka kemudian yang dilakukan pertama-tama oleh orang-orang kafir Quraisy apa? Negosiasi dahulu. Nabi Muhammad ini paling dekat sama siapa? Nah, orang terdekat Nabi Muhammad itu adalah paman beliau yang mengasuh beliau sejak kecil, yaitu Abu Thalib. Maka kemudian orang-orang kafir Quraisy itu mengirim utusan kepada Abu Thalib untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Yang intinya apa? Sudahlah, berhentilah untuk berdakwah, untuk menyampaikan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kampungmu, nilai-nilai masyarakatmu. Jadi awalnya baik-baik dulu. Nah, disebutkan bahwa awal-awalnya pun juga Abu Thalib nggak mau dengar itu dengan permintaan itu. Lalu kemudian karena pendekatannya itu terus menerus berulang-ulang, akhirnya Abu Thalib setuju untuk menyampaikan keluhan dari orang-orang kafir Quraisy ini kepada Nabi Muhammad. Awalnya menolak karena apa ya? Sederhana saja. Abu Thalib ini adalah orang yang tahu betul siapa Muhammad SAW. Sejak kecil diasuh, perilakunya tahu, ya, kebaikan hatinya, misinya, komitmennya tahu itu. Sehingga bagi Abu Thalib bukan masalah itu. Tapi ketika kemudian Abu Thalib terus-menerus didesak dan menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW ini menjadi masalah bagi kampungnya, disampaikan itu. Ya, mungkin bahasanya ginilah, kamu ini jadi masalah nih, bisa nggak kamu berhenti gitu. Nah, Nabi Muhammad kemudian menolak
permintaan itu. Permintaan untuk menghentikan dakwahnya itu ditolak. Salah satu kalimat yang terkenal di penolakan Nabi itu apa? Andaikan ya yang kita kenal lah, matahari di tangan kananku, terus kemudian bulan di tangan kiriku. Jadi ungkapan-ungkapan yang cukup serius dari Nabi Muhammad, karena Nabi kan bukan tipe orang yang berbicara secara hiperbolik kan, bukan orang yang kalau ngomong itu besar-besar begitu. Nabi kan pembicaraannya kan jawami'ul kalim, relatif presisi begitu. Tapi kalimat itu ketika beliau gunakan berarti memang serius itu, serius bahwa saya nggak akan hentikan itu. Jadi apapun yang terjadi saya tidak akan menghentikan dakwah saya. Nah ini dia menariknya Nabi Muhammad itulah orang yang punya kekuatan hati tapi tidak kasar, tidak keras begitu. Biasanya orang itu kalau dia punya keteguhan hati itu kasarnya, kerasnya itu kelihatan. Nabi tidak. Makanya kemudian penolakan itu kemudian disusul dengan negosiasi yang lain. Nah negosiasi yang lain itu dibalik begitu. Jadi kalau tadinya ada unsur-unsur larangan dan ancaman, negosiasi selanjutnya berkaitan dengan tawaran begitu. Kamu butuh apa sih? Kamu butuh apa itu? Kalau kamu butuh uang kami kasih, kamu butuh perempuan kami kasih, kamu butuh jabatan kami kasih begitu. Tapi lagi-lagi Nabi kita Muhammad SAW tidak mau menerimanya. Ini menarik kan? Jadi bahwa sebagian orang kafir Quraisy menyangka bahwa Nabi Muhammad ini menyampaikan sesuatu yang berbeda dari yang seharusnya. Maksudnya seharusnya itu adalah yang menjadi kebiasaan masyarakatnya, itu demi kepentingan sosial politik gitu. Ya, dapat jabatan, dapat uang, dapat apa begitu. Tapi ketika kemudian resikonya menjadi semakin besar dan tawarannya semakin menggiurkan, ternyata Nabi tidak menarik diri sedikit pun dari apa yang telah beliau upayakan. Lam tajid muhawalatu Quraisyin fi wasatati Abi Thalib liyamna'a ibna akhihi Rasulullah. Arsalat Quraisy Al-Walid bin Mughirah liya'rida an Rasulillahi umuran. Ini dia. Jadi ada tawaran-tawaran ya yang diberikan kepada Nabi, dan yang menarik adalah yang memberikan penawaran itu namanya Walid bin Mughirah. Kalau Arabnya Al-Walid bin Mughirah. Orang ini orang pintar, orang cerdas, orang pandai bernegosiasi, punya kedudukan sosial begitu. Ya, dia tentu bahasa negosiasinya apik begitu. Ya, tapi apa yang terjadi? Walid bin Mughirah ini dibacakan ayat oleh Rasulullah Muhammad SAW dan dia sadar bahwa apa yang ya, kalau orang sebagai orang terdidik kan, ketika dia mendengar ucapan Nabi Muhammad SAW, dia tahu ini bukan omongan manusia, ini bukan karangan, ini bukan gubahan, bukan syair yang dibuat-buat, bukan. Ini sesuatu yang berangkat dari sesuatu yang lebih tinggi, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kemudian nanti Walid bin Mughirah itu sempat goyah hatinya. Dan di sini kita belajar ya bahwa kalau orang itu sudah punya kecenderungan pada kebenaran, jangan kembali berkumpul dengan orang-orang yang kecenderungannya menyimpang. Kenapa? Kecenderungan pada kebenarannya itu nanti lama-lama hilang. Walid bin Mughirah itu sebenarnya dia sadar kan bahwa yang diucapkan Nabi itu wahyu itu. Tapi karena nongkrongnya dengan Abu Lahab, Abu Jahal itu nggak karuan. Makanya kemudian Walid bin Mughirah itu dengan kecerdasannya malah apa? Dia malah kemudian membangun cerita-cerita yang aneh-aneh tentang Nabi, ya penyihir lah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, itu bahasan kita pada sore hari ini. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan tentang Walid bin Mughirah tadi. Ya, ayat apa yang kemudian dia sempat berpikir benar itu, tapi kemudian nantinya dia ingkari karena ya tentu tadi tuntutan situasinya dan kepentingannya membuat dia mengabaikan kebenaran yang sudah dia fahami. Barakallahu li wa lakum wa lisairil mu'minin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.